Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan keempat mata kuliah perkewirausahaan. Nah, pada bab ini saya ingin menyampaikan tentang yang namanya peluang kewirausahaan. Nah, dalam kaitan dengan peluang kewirausahaan ada 4 aspek. Yang pertama adalah peluang kewirausahaan, yang kedua peranan ide, yang ketiga adalah gejala dan proses kreatif dalam kewirausahaan, yang keempat adalah sumber informasi peluang usaha. Nah, apa arti peluang usaha itu sendiri? Nah, saat ini kata peluang usaha itu ada 2. Ini cukup populer di Indonesia dan sering kita tiap hari dengar. Peluang adalah kesempatan, dan usaha artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi secara sederhana peluang usaha ini adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan, uang atau kekayaan dengan cara melakukan upaya atau usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian apa ciri-ciri peluang usaha yang baik? Yang pertama tentunya kita harus lihat bahwa peluang usaha itu tidak meniru secara mentah-mentah dari orang lain, atau ini merupakan asli atau dari hasil riset dan pemikiran dari diri sendiri. Yang kedua, peluang usaha harus dapat mengantisipasi perubahan terhadap persaingan di pasar ya. Dan ketiga adalah yang paling penting ini adalah bagaimana kita bisa bawa peluang tersebut bisa kita dapat menjadi suatu yang nyata atau kita wujudkan. Nah, tentunya selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Nah, faktornya kalau kita sederhanakan dibagi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang dari internal itu bersumber dari diri sendiri, yaitu berupa wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri sendiri, pengalaman yang kita terima, kemudian juga kemampuan dalam kondisi tertentu. Kemudian eksternal, nah yang mempengaruhi adalah masalah yang muncul yang terjadi di dalam masyarakat yang belum terpecahkan. Nah, kemudian adanya kesulitan dalam mencari solusi masalah. Nah, ini menjadi suatu kesempatan atau menjadi suatu peluang usaha. Nah, apa yang menjadi sumber peluang usaha yang tadi disampaikan? Nah, kalau dari diri sendiri tentunya dalam kita menjalankan usaha, nah kita harus komitmen bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang telah menjadi cita-cita. Nah, jadi peluang usaha ini bisa dari diri sendiri, bisa dari lingkungan, bisa dari konsumen, bisa juga dari perubahan yang terjadi. Secara sederhana contohnya adalah terjadinya pandemi COVID-19. Nah, makanya terbuka peluang-peluang usaha yang berupa perdagangan secara online. Nah, ini adalah peluang usaha yang muncul karena ada suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian, apa ciri peluang usaha yang potensial? Yang pertama tentunya harus punya nilai jual. Jadi ini bukan hanya sekedar ambisi, tapi sesuatu yang real. Dan tentunya ini tidak hanya sekejap mata, ya. Seperti kita menjual karcis, nonton bioskop atau nonton konser. Nah, jual saat itu kita untung, besok-besok sudah nggak ada lagi. Tapi ini bisnis ini harus berkelanjutan. Kemudian skala usahanya nantinya suatu saat bisa diperbesar. Nah, tentunya yang paling penting adalah ini menguntungkan. Nah, kemudian peluang wirausaha kecil. Nah, untuk skala kecil banyak hal yang mungkin bisa dilakukan. Kita berjualan sembako, hasil bumi. Kita bisa juga bisnis-bisnis di rumahan, laundry dan lain-lain. Dan bahkan kalau kita memang belum punya ide, kita bisa memanfaatkan pewaralaba, seperti kedai kebab babar api, atau yang lain-lain yang bisa dijadikan objek untuk kita berjualan. Artinya kita mengikuti pola yang telah dibuat oleh seorang franchise ya. Nah, kemudian bagian kedua kita bicara tentang ide. Nah, jadi menurut Zimmer, kreativitas itu sering kali muncul dalam bentuk ide. Nah, jadi ide untuk menghasilkan barang atau jasa.
Nah, ide ini bukanlah peluang usaha kalau dia tidak ditindaklanjuti. Jadi ide hanya sekedar ide kalau kita tidak melakukan upaya-upaya bagaimana kita dorong ide ini menjadi suatu peluang usaha. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menjadikan ide sebagai peluang. Sebagai contoh, bagaimana kita melihat kondisi di pasar atau ada permintaan pasar. Nah, gitu kita jeli melihat kesempatan atau kebutuhan atau peluang dari pasar yang menjadi dasar kita untuk melakukan bisnis. Nah, kemudian ada lagi yang berdasarkan keahlian dan keterampilan. Kita punya keterampilan tertentu atau keahlian tertentu yang ini nanti bisa dimanfaatkan menjadi peluang. Ya. Contoh keahlian kita dalam bidang modifikasi motor, ya, atau modifikasi mobil. Nah, ini adalah keahlian. Nah, ini ada unsur seninya. Nah, ini yang bisa menjadi peluang usaha. Kemudian bisa juga dari hobi atau minat. Hobi kita atau minat kita di bidang katakanlah pertanian. Nah, kita bisa membuat sayur-sayuran hidroponik. Ya, ini adalah contoh. Nah, yang keempat adalah berdasarkan dari kreativitas, ya. Kreativitas artinya sesuatu yang kita ciptakan yang unik, yang tidak ada atau belum ada di pasar, dan ini menjadi suatu sumber ide yang bisa menjadi uang. Nah, kemudian ada lagi karena berdasarkan jaringan atau relasi. Nah, ini faktor kuncinya juga adalah sering kita melakukan silaturahmi. Ini biasanya kita akan tahu hal-hal yang tadinya mungkin kita tidak bisa dapatkan dari media yang biasa. Nah, ini bisa kita dapatkan dari mulut ke mulut. Ada lagi hal yang mungkin bisa menjadi ide atau peluang adalah namanya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini bisa saja kita memanfaatkan yang sudah ada, kemudian kita lakukan, kita tiru, kemudian kita modifikasi, sehingga menjadi satu produk baru yang mungkin lebih bagus daripada produk yang kita tiru. Nah, ini juga bisa menjadi suatu peluang usaha. Nah, kemudian ada lagi yang bisa juga dari orang lain, ya. Ada orang lain yang memberitahukan kita ini ada peluang bisnis begini-gini. Nah, ini lalu kita tangkap itu dan kita manfaatkan. Bisa saja juga dari pengalaman dalam bekerja. Dalam pekerjaan ini biasanya kita mendapatkan hal-hal yang tadinya kita tekuni, kemudian bisa menjadi sesuatu kalau kita muncul ide bagaimana memanfaatkan ini untuk kita membangun suatu bisnis. Nah, bisa juga adanya penemuan yang tidak sengaja. Nah, ini terjadi bisa saja kita melihat suatu benda tertentu, kemudian kita lakukan daya imajinasi. Nah, dari penemuan ini bisa kita hasilkan sesuatu yang berdasarkan hasil imajinasi tersebut. Contoh bagaimana orang menemukan yang namanya Rubik, ya, yang bagaimana dia berputar-putar, kemudian bisa menjadi sesuatu dan ini menghasilkan dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah, kemudian ada lagi yang namanya teknik untuk mendapatkan ide bisnis. Ya, pertama melalui pertukaran informasi, kemudian bisa juga kita berangan-angan, mimpi-mimpi, ya, bahwa kita bisa menjadi kaya, kita bisa menjadi bos. Nah, kemudian bila melakukan upaya-upaya atau bisnis apa. Nah, kemudian bisa juga berdasarkan tukar pikiran dengan orang-orang yang kita anggap punya satu kelebihan dalam bidang ilmu atau ilmu pengetahuan tertentu atau pekerjaan tertentu. Nah, ini bisa kita jadikan dasar untuk menciptakan ide. Nah, kemudian ada keingintahuan. Jadi ada dari diri pribadi yang pengen mengetahui sesuatu, ya, yang biasanya ini adalah orang-orang yang biasanya yang punya yang lebih dominan di otak kanannya, ya. Jadi orang yang otak kanannya dominan biasanya dia punya jiwa seni, punya kreativitas. Nah, kemudian kita melanjutkan bicara mengenai bagaimana mengembangkan ide bisnis. Nah, tentunya bisnis ini asalnya kan dari ide. Tanpa ide tentunya sulit untuk bisa membangun bisnis yang besar. Nah, oleh karena itu ide apapun akan tetap menjadi hanya sebuah ide kalau kita tidak menjadikan ini suatu hal yang nyata bisnis. Nah, tentunya bagaimana kita menjadikan ide ini menjadi suatu bisnis. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan sumber ide bisnis. Nah, ini bisa dari diri sendiri, dan bisa juga dari sudah bisnis yang berjalan. Kemudian juga bisa kita menentukan bagaimana bisnis yang akan kita jalankan ini bisa menghasilkan keuntungan atau
profitable. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan inventarisasi terhadap ide-ide bisnis. Ada sekian banyak ide bisnis. Nah, kemudian ide-ide bisnis ini kita kumpulkan, kemudian kita evaluasi, dan mana yang mungkin layak untuk bisa kita teruskan untuk menjadi suatu bisnis. Nah, bisa juga bisnis ini berdasarkan karena adanya niat untuk melakukan persaingan dengan produk sejenis dari luar negeri. Nah ya, ini adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita menentukan sumber bisnis. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga adalah mengenai gejala dan proses kreatif dalam kewirausahaan. Nah, di sini aspek penting dalam kreativitas adalah pembangkitan ide, di mana di dalam hal ini kalau kita lihat bisa ada yang dari internal atau dari diri individu, bisa juga dari kelompok. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, orang yang cenderung dominan menggunakan otak kiri, maka dia akan cenderung teratur, cenderung berpikir analitis, cenderung menggunakan matematis, ya. Dan juga biasanya dia akan menjadi seorang pengekor, ya. Jadi tidak bisa menjadi seorang lead, ya. Nah, biasanya orang yang punya otak kanan yang bisa mendulukan untuk berpikir, dia biasanya berpikirnya loncat-loncat, ya, tidak beraturan. Tapi memungkinkan ini menjadi suatu proses kreatif. Nah, orang yang menggunakan otak kanan ini cenderung banyak ide, ya, dan berani bertindak dengan pertimbangan yang tidak terlalu berbelit-belit serta mengandalkan juga intuisinya, ya. Nah, terdapat beberapa ciri orang yang kreatif. Yang pertama, bagaimana dia bisa melakukan observasi situasi dan masalah, bisa membangkitkan ide-ide, kemudian cenderung memiliki banyak alternatif, ya, seringkali menentang hal yang tadinya sifatnya klise, ya, kemudian mendaya gunakan serta menimba kekuatan emosional di bawah sadarnya. Kemudian satu lagi adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pemikiran dan tindakan. Nah, di dalam hal ini terkait dengan proses kreatif, Helmholtz dan dalam Winardi menyebutkan ada 3, yaitu saturation, yaitu upaya untuk mengumpulkan data, fakta, serta sensasi-sensasi yang dijadikan satu bahan dalam memproduksi ide-ide baru. Nah, kemudian ada yang kedua adalah incubation. Ini merupakan langkah berikut dalam proses yang berlangsung dan dilaksanakan tanpa upaya yang dilakukan secara sadar. Nah, yang ketiga ada illumination. Ini berkaitan dengan suatu gejala yang dinyatakan sebagai ilham yang tiba-tiba datang dan muncul dalam pikiran dan seringkali terlihat secara nyata dalam periode inkubasi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sumber informasi untuk menemukan peluang usaha. Yang pertama, ya, sumber informasi merupakan salah satu media untuk mendapatkan ide bisnis bagi seorang pemula, ya, yang akan memulai usaha dan tentunya bingung dia bagaimana bisa menjadikan peluang itu menjadi suatu usaha. Nah, di sini ada 15 sumber informasi peluang usaha terutama bagi UKM. Yang pertama, ini bisa kita dapatkan sumber-sumber informasi dari media sosial. Ya, media sosial ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa mencari informasi peluang bisnis dengan banyak, antara lain ya menambah teman, ya. Kemudian dari TV atau radio. Nah, selain dari buku, informasi peluang usaha bisa didapat dari TV maupun radio. Di media elektronik itu banyak iklan atau acara-acara yang menampilkan beberapa usaha atau program, ya, yang bisa menampilkan juga pengusaha-pengusaha yang sukses, ya. Nah, ini banyak, ada 15, bisa dari website, internet, dari buku, dari kegiatan seminar, dari pameran kewirausahaan, ya, dari komunitas bisnis, bisa juga dari majalah, dari koran. Dari koran ini biasanya ada iklan-iklan yang dari koran, ini bisa jadi peluang bisnis. Contoh, ada orang seperti orang menjual kendaraan, mencari jasa tukang pipa, ya, atau sedot WC, atau jasa laundry. Nah, ini semua bisa dimanfaatkan menjadi suatu peluang usaha. Nah, kemudian ada lagi yang bisa saja dari relasi.
atau dari kata orang lain, ya, atau dari pasar. Jadi ada banyak sekali sumber-sumber informasi terkait dengan peluang usaha. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.